Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia. Kita sekarang lagi camp di eh, daerah Subang. Eh, di sini saya ditemani Om Andri. Oke, Om Andri, silakan kita perkenalin lo, Om Andri. Halo, saya Andri Radian Arsanata. Saya salah satu penggemar camping, khususnya di tanah air ini. Dan saat ini tengah mencoba tenda kudi. Oke, siap. Om Andri kan boleh tahu nggak nih Om Andri ini sebenarnya komunitas dari mana saja? Oke, Bergabung komunitas mana aja sih untuk perkempingan? ya kalau untuk komunitas saya tergabung di Japten, Japan Indonesian Ten, terus di Indonesian Natural Hike Community, Oke. terus sekarang juga di R10 Indonesia tergabung di situ ada tiga ada 4 komunitas lah. Memang sebenarnya orangnya di situ juga. cuman bedanya beda karena kepemilikan tenda aja. Oke. Nah, Om Andri ini udah berapa lama Om di dunia perkempingan ini Om? Sekarang jalan 4 tahun dari tahun 2021. Nah, biar teman-teman yang belum merasakan camping, Om Andri coba bisa nggak ceritakan keseruannya kita camping seperti ini Om? Oh ya. Yang dari Jadi camping ini sudah apa ya namanya? Jadi candu gitu loh saat ini. Kalaupun memang orang bilang ribet banget sih camping ya, harus segala macam dibawa kayak orang pindahan rumah. Cuman mungkin salah satunya itu salah satu seninya gitu loh. Ketika kita bisa membuat nyaman, yang mana kita akan tidur di kebun gitu kan, tidur di hutan, tapi bagaimana caranya kita buat senyaman mungkin dan yang pasti kita merasakan vibe yang berbeda dengan kita tidur di hotel ya. Mungkin kalau dibilang kasarnya, kok mahal ya camping sekarang katanya kan, untuk biaya couplingnya udah sekian, belum kita bawa bekal di rumah, udah gitu repot harus masak sendiri. Kenapa nggak staycation aja di hotel? Cuman memang ya vibe-nya berbeda. Ini lebih ke alam terbuka yang mana kita bisa sekalian mengeksplorasi tempat, terus juga khususnya apabila dengan keluarga mendidik anak-anak kita tahu yang namanya alam itu seperti apa. Walaupun yang masih enteng-enteng lah, bukan yang ekstrim-ekstrim, karena memang untuk family ini seperti kondisi saat ini camping yang sedang ramai di Indonesia ini, ya ini yang paling cocok gitu. Ya. Berarti memang sering juga ya untuk ajak keluarga. Oh iya. Camping ini ya. Ya, sering. Jadi ya kalau sama keluarga paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah. Kebanyakannya sendiri atau sama teman-teman. Kita udah circle sendiri, kita sama teman-teman. Iya, tapi sebenarnya tenda ngepeng kayak gini ya, family gitu ya, dengan family itu apa tuh? Salah satu bagus buat anak kita deh ya, Mas. Tuh. Itu tuh apa namanya? Dia lumayan sehari 2 hari tuh dia lupa dengan gadget tuh. Iya, betul. Ya, Ya, emang ya. setuju sekali itu. Jadi ya apalagi anak-anak yang terlahir di zaman sekarang ya, dengan segala kemudahan media sosial, game yang sangat mudah terjangkau, yang menyebabkan dia lupa. Berbeda dengan zaman saya dulu ya, lebih banyak main di luar, main sepeda-sepedaan, main sepak bola. Nah, di alam ini ya kadang-kadang kan apalagi ya walaupun sekarang area coverage internet sudah mencakup di mana-mana, cuma ada beberapa spot yang kadang-kadang nggak ada tuh. Nggak ada. Ketika itu nggak ada, itu mau nggak mau itu mereka tuh keluar tuh anak-anak main mengeksplorin di tempat gitu kan. Atau misalnya kalau ada sungai ya bisa main di sungai seharian. Kadang-kadang mereka lupa dengan gadgetnya mal. Dan itu lebih bagus, lebih positif kalau menurut saya. Iya, dari sisi positifnya. Sudah kemana aja deh Om? Selama ini Om, selama 4 tahun ini Om kita camping. Kalau yang paling jauh baru ke Jawa Tengah ya. Oh, Jawa Tengah ya. Cuman di daerah Kaligua dan Purbalingga. Tapi kalau saya pribadi ya karena sebetulnya orang Bandung, dan di Bandung ini menurut saya masih terjangkau tempatnya, hanya dengan waktu 1 jam atau 1,5 jam itu saya sudah bisa mencapai camping ground, dan suhunya pun masuk dengan kita, dalam artian kita sekalian wisata dingin gitu loh. Betul. Bandung ini rata-rata dingin gitu kan. Betul. Hampir semua Bandung Raya ini dingin, daerah Ciwidey, daerah Cikole, daerah seperti ini sekarang juga masuk ke daerah Subang masih relatif dingin lah, masih enak. Dan dari sisi jarak tempuh dekat banget bagi saya orang Bandung ya. Bener betul. Nah, Om kita nih udah lewat semalaman ya di sini ya. Nih, ini kan Om kita bisa lihat nih beberapa tenda-tenda kodi yang berbagai banyak tipe gitu ya macam. Nah, menurut Om nih yang kudi yang lihat maksudnya yang memang bagus itu yang mana Om? Maksudnya ini kan banyak tipe nih Om lebih
favorit yang mana Om kira-kira nih? Kalau disuruh milih kayak gitu pusing ya. Ini semuanya bagus. Bagus Jujur. lah ya. Semalam saya juga bicara sama teman-teman. Kudi ini kayak yang sudah memahami keinginan konsumen gitu, khususnya campers ya. Dengan berbagai macam ketersediaan yang sudah dia siapkan. Kayak contoh lah, yang paling sederhana, karpetnya. Mereka karpetnya menyediakan kan. Sementara dengan kalau saya beli tenda yang lain, kadang-kadang kita harus custom untuk karpet sendiri. Terus flysheet, kita harus custom sendiri yang biar sama. Nah kayak seperti yang Kodi yang tipe 10, tipe 13, tipe 17 itu, waktu saya pernah pengalaman menggunakan tenda yang lain gitu dengan model yang hampir sama seperti itu, kadang-kadang saya harus berpikir gimana caranya biar punya flysheet yang matching gitu kan, yang sewarna, yang senada, terus bisa mengcover untuk living areanya ke depan. Dan di Kudi ini ada, malah saya sempat kaget, ternyata roof line-nya itu bisa dijadikan flysheet ke depan ya. Iya. Itu hebatnya, canggihnya. Jadi sepertinya Kudi ini sudah tahu betul keinginan konsumen itu seperti apa. Dan ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi, lebih Siap. benar. Nah ini Om Andri kebetulan semalam ngerasain tenda yang keluaran terbaru nih dari Kudi nih. Gimana Om pengalaman Om? Ini justru saya sampai kaget juga nih semalam. Ini tenda itu memang betul-betul nyaman ya. Dalam artian nyaman khususnya untuk Kudi ini, untuk family, untuk tenda keluarga, apalagi kita yang masih memiliki anak-anak masih kecil yang masih balita. Sepertinya dengan menyatunya ground sheet dengan tenda ini aman, sangat aman dari binatang segala macam ya. Terus dari air hujan, misalnya pada saat musim hujan air menggenang, sepertinya sangat aman sekali. Jadi nggak khawatir ada air masuk ke dalam tenda atau segala macam. Terus yang kedua, dengan bahannya cotton ini, yang TC ini, pada saat siang dia tidak terlalu panas seperti halnya yang menggunakan pure polyester gitu ya. Kemarin tadi aja saya cek suhu di dalam masih 33 derajat, masih watt, itu pun belum dibuka atasnya kan. Oh iya, saya tutup. Betul. Tapi kalau saya buka semua ventilasinya mungkin akan lebih turun lagi. Dan malam itu sangat hangat. Yang bukti kenapa saya bilang sangat hangat, semalam saya sempat keluar ke air. Itu dingin banget perbedaannya. Sampai menggigil. Buset, ternyata di luar tuh dingin, tapi sebenarnya di dalam tuh hangat gitu. Pas keluar tenda, waduh, dingin banget. Jadi sangat nyaman. Saya mau sama terima kasih juga buat Kudi Indonesia sudah memberikan kesempatan saya untuk mencoba satu malam, dan sangat nyaman. Luas, sampai saya bilang kayaknya saya bawa gear kurang nih. Kok melompong begini nih dalam tenda gitu. Malah banyak kosong. Iya, masih banyak kosong. Kayaknya kalau ada banyak gear lagi lebih enak nih. Kalau lebih padat gitu, waduh. Siap. Oke. Menurut kita pengen ini nih pendapat Om Andri nih. Kita untuk Kudi Indonesia ini kan event ini kita ya pertama ya. Untuk kedepannya apa yang harapkan dari Kudi Indonesia? Ya, intinya bisa turut menyemarakan ya ekosistem perkempingan Indonesia, karena memang ya saya secara pribadi selaku penggemar camping ini sangat menyukai adanya keestetikan gitu kan, rapi. Ya emang ini perlu ada semacam edukasi juga kepada para campers yang lain. Tidak harus secara langsung, cuman kita memberikan contoh. Dan mudah-mudahan teman-teman di Kudi Indonesia ini bisa juga memberikan contoh itu, melakukan dengan exposure-nya yang keren di medsos, misalkan cara bercamping kita tuh sekarang Indonesia tuh kayak begini. Dan itu dampaknya besar itu. Makanya kita teman-teman saya sangat sarankan, yuk kita posting di medsos segala macam untuk menunjukkan kepada ya teman-teman campers yang lain, sekarang camping itu seperti ini loh, rapi, elegan, terus nyaman, khususnya untuk family friendly lah, untuk keluarga itu sangat nyaman lah gitu. Ya gitu. Mudah-mudahan salah satunya Kudi menjadi salah satu yang memberikan kontribusi itu buat. Siap. Jadi harus lebih sering ngadain event. Sebetulnya tidak harus jadi tidak harus sering besar ya. Seperti kayak begini aja kita camping dengan dasar kita memiliki tenda yang sama, kita berkumpul dan tidak harus membuat suatu acara yang besar. Nggak perlu seperti itu. Ya melelahkanlah nanti. Tapi kalau ini kan enak. Seperti yang kata Om Andri bilang tadi, cari malam itu dari kita, untuk kita, dan oleh kita semua. Jadi ya kita semua merasakan, turut andil gitu loh. Jadi jangan dibebankan kepada satu orang, tapi kita semua peserta ini turut andil di dalamnya. Apapun itulah, misalnya dari nyumbang makanan, potluck, itu sudah cukup dan sebetulnya. Oke, saya sih sudah cukup. Ini Om juga harus pulang. Udah ditunggu di rumah ya Om ya. Oke, terima kasih banyak Om Andri atas waktunya.
nanti gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di next event Amin. ya. Amin. Biar kita sehat-sehat kita semua, sampai ketemu di next event. Kita tunggu ya acara event yang lebih seru lagi nanti habis ini. Oke. Om, saya terima kasih banyak. Saya yang terima kasih nih. Iya. Udah diberikan kesempatan nyobain tenda, keren banget. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Kita satu lagi ya, Om. Kita punya ya ini begini Kudi Indonesia, sahabat camping kita. Oke. Gitu ya. Oke, siap. Oke. Kudi Indonesia, Good Indonesia. sahabat camping kita. Oke, thank you. Om. Siap, sama-sama. Thank you. Sekali lagi thank you banget.